Tradisi dan kitab suci merupakan dua hal kudus di dalam gereja Kristen Katolik yang dalam banyak waktu bahkan sering juga dipertanyakan, terutama tentunya oleh umat yang bukan Katolik. Karena itulah saya ikut tergelitik untuk mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seiman yang terkasih untuk secara sederhana melihat kembali tradisi lisan dan kitab suci. Dalam beberapa sesi ke depan, saya mengajak Anda untuk berbicara tentang ini. Dan pada pertemuan perdana kita tentang tradisi, bincang-bincang tradisi lisan dan kitab suci, saya menawarkan satu topik, yaitu biografi. Kita melihat bahwa biografi adalah penggambaran atau deskripsi yang terperinci, deskripsi yang detail tentang apa? Tentang kehidupan seseorang. Dan di dalam gambaran yang detail, gambaran yang terperinci itu, yang dimasukkan adalah fakta dasar kehidupan. Sebagai contoh misalnya, siapa nama lengkap orang itu, di mana lahirnya, kapan menikahnya, dan sebagainya. Itu adalah fakta-fakta dasar yang bisa digali dan sahih. Tetapi bukan itu saja isi biografi. Biografi juga berisi pengalaman, kemudian segala sesuatu yang pernah dilakukan, karir, jabatan, dan sebagainya, bahkan refleksi-refleksi terhadap kehidupan yang dialaminya. Semuanya itu dituangkan di dalam biografi. Dan biografi ini tentunya menyangkut seorang individu. Individu yang seperti apa? Individu yang berperan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan masyarakat. Dan kemudian tentu saja individu itu menjadi terkenal. Sebagai contoh, saya mengambil 5 biografi di sini, 5 orang di antara sekian banyak orang yang menginspirasi saya, yang mengilhami dan memotivasi saya. Tentunya yang paling saya senangi dan paling saya idolakan adalah Paus Santo Yohanes Paulus II. Beliau adalah seorang paus yang luar biasa, paus yang murah senyum, dan begitu hebatnya di dalam memimpin gereja Katolik. Kemudian Albert Einstein, seorang ilmuwan fisikawan yang luar biasa, penemu hukum Einstein, relativitas Einstein. Lalu seorang presiden Amerika Serikat, mantan presiden Amerika Serikat yang ke-16, Abraham Lincoln, yang sangat terkenal sebagai anti perbudakan. Lalu juga Barack Obama, presiden Amerika Serikat, yang pada masanya begitu terkenal. Dan yang terakhir adalah Ratu Elizabeth, yang baru-baru ini meninggalkan kita semua. Tentu saja mereka sangat berperan di dalam kehidupan masyarakat, dan mereka adalah orang-orang yang terkenal. Lalu sebenarnya sumber konten dari biografi itu dari mana? Pertama tentu dari tokoh itu sendiri. Bagaimana sang tokoh menceritakan apapun yang ingin disampaikannya di dalam biografi. Kemudian dari keluarga dan kerabat, bagaimana pandangan, pemikiran, dan penglihatan para keluarga dan kerabat terhadap tokoh itu. Kemudian dari sahabat dan teman-teman, dan tentu saja juga dari orang-orang lain, bahkan mungkin dari para musuhnya, dari para lawannya, sehingga didapatkan informasi-informasi, fakta-fakta, data yang berimbang tentang orang ini, sehingga diharapkan
sebuah biografi bisa tidak-tidaknya sedikit mewakili orang yang pengalaman hidupnya, riwayat hidupnya dimasukkan ke dalam biografi. Nah, tetapi kita harus ingat hubungan antara tokoh dengan biografi. Tentu saja tokoh itu lebih dulu ada, lebih dulu lahir daripada biografi. Karena tanpa ada tokoh, tidak ada biografi. Sekali lagi, biografi itu muncul setelah tokoh itu hidup. Tidak mungkin biografi ada sebelum tokoh itu hidup. Jadi ada tokohnya dulu, bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, baru muncul biografi. Nah, pertanyaan besar adalah, sanggupkah biografi mewakili segenap aspek kehidupan tokoh yang menjadi subjeknya? Sekali lagi, apakah biografi itu, apakah 1, 2, 3, 5, 10, bahkan berapa puluh pun, sanggup mewakili seluruh aspek kehidupan secara sempurna dari tokoh yang menjadi subjeknya? Tentu saja jawabannya tidak. Tidak ada 1, 2, 3, bahkan puluhan biografi pun yang mampu secara lengkap memuat semua hal tentang tokoh itu di dalam buku-buku atau bahkan deretan-deretan buku itu, betapapun tebalnya dan betapapun banyaknya. Nah, sekarang kita lihat seorang tokoh yang terbesar di sepanjang sejarah ini. Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tokoh ini di dalam sejarah begitu hebatnya, berkeliling sambil berbuat baik, kemudian menderita sengsara, wafat, dan dimakamkan, untuk kemudian bangkit dan naik ke surga. Dan apakah ada segala sesuatu yang mampu memuat lengkap sempurna kehidupan dan karya-karya tokoh terbesar ini? Apakah ada? Apakah ada pemberitaan, tulisan, atau apapun yang sanggup mewakili selengkap-lengkapnya, sesempurnanya kehidupan dan karya Tuhan kita Yesus Kristus? Seperti biografi tadi, tentu saja jawabannya tidak. Tidak ada satupun, apapun bentuknya itu, yang mampu menggambarkan secara sangat sempurna, secara sangat lengkap dan paripurna, gambaran tentang Yesus Kristus. Karena itulah kita bicarakan tentang tradisi lisan dan kitab suci untuk sesi-sesi selanjutnya. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat dengan beberapa buku saya, mohon izin saya share info di sini. Ada buku Bunda Maria, Kuntumawar Terindah di Taman Ilahi, buku Ibadat Jalan Salib Tuhan bersama Bunda Maria menuju Golgota, buku Sebaiknya Anda Tahu Tentang Pernikahan, buku Seksualitas Remaja, catatan untuk para orang tua, dan yang terbaru adalah Refleksi Kehidupan Yusuf dari Nazaret menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Ketiga buku yang bernafas rohani ini mendapatkan nil obstat dan imprimatur. Dan jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berminat memesannya, silakan langsung menghubungi saya, Dr. Leonardo W. Permana, dengan nomor HP dan WA 0812 7742 5209. 0812 7742 5209. Demikian pertemuan kita pada sesi pertama ini, dan mari kita bersama ingat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah,
dan firman itu adalah Allah. Yohanes bab 1 ayat 1. Sampai jumpa.